Oke guys, assalamualaikum. Gua mau berbagi info lagi nih. Biasanya gue bikin konten kalau gue dapet info baru ya. Jadi ini gue beli gas stores yang ada di online tuh kemarin 20.000 kalau nggak salah 21 gitu ya. Ini yang biasanya dipakai buat gas portable, cuman di sini gue nggak pakai gas portable. Di sini gue langsung pakai selang ke LPG gitu kan. Ini regulator apa sih? Standar yang biasa di dapur, cuma udah gue modifikasi, gue bolongin biar apinya bisa makin gede gitu, biar bisa diatur ya. Ini api udah gue setel di yang paling dalam gitu ya, soalnya ini kan disambung selangnya nih. Ini selangnya disambung, jadi copot meledak karena kegedean gitu keluarnya. Nah ini bisa buat ngelelehin hancuran. Sorry panas nih, ini gue dinginin dulu dah. Nah gue dinginin dulu nih, kena air nih, ada air di pinggir nih. Udah gue dinginin nih ya. Nah, taruh lagi. Ya di sini juga ada yang namanya kayak baling-baling gitu tuh di dalamnya, nggak tahu apa sih namanya itu ya. Itu pokoknya bentuknya kayak baling-baling gitu tuh di dalam tuh, kelihatan kan? Nah itu tuh buat nyetel apinya. Jadi kalau misalkan lu butuh api yang tajam, si baling-balingnya itu lu dorong kayak pakai obeng atau apa gitu kan, pakai paku yang belakangnya agak lebar lebih bagus lagi biar aman. Ini lu dorong sampai ujung, sampai sini. Ini mentoknya di sini. Jangan kalau udah mentok gitu ya, kalau lu dorong terus udah mentok jangan dipaksa. Nah itu nanti keluar apinya api tajam gitu. Tapi tergantung regulator juga. Kalau regulator jangan dilihat dah ayamnya, bodo amat, ini aja lihat nih. Kalau misalkan regulator standar nggak dimodifikasi gitu ngakak sama ayam gue, itu nggak bakal gede apinya. Tapi kalau misalkan regulator udah dimodifikasi bisa digedein, itu apinya bisa gede, bisa tajam gitu, keluar lebih gede lagi. Nah kalau orang kan ada yang bilang nozzle-nya dimodif digedein. Itu kalau nozzle-nya digedein itu korbannya sama kayak yang ini nih. Yang ini nozzle-nya udah gue gedein, tapi apinya bukan jadi tajam, malah jadi gede banget keluarnya, kayak apa sih, kayak api unggun, keluarnya gede banget gitu kan. Nah kalau nozzle orsinil nih bawaannya nih kecil, nozzle-nya di dalam, bolong kecil di dalam, itu apinya apa, keluar gasnya kecil, tapi semakin lu dorong dari sini keluar gasnya makin kencang, angin yang disedot dari sini makin banyak, jadi apinya bisa makin tajam. Ingat ya, kalau lu butuh api yang tajam lu dorong ke depan, itu bisa ngelelehin hancuran. Ini tadi dari kampas otomatis bead injeksi, bead FI. Ini gue lelehin nih, udah meleleh. Tadi masih berbentuk kampas. Ini udah gue dorong sampai depan, regulator udah gue setel di yang paling gede. Ini apinya kalau digedein lagi meledak tuh, copot soalnya disambung ini kan. Oke, sekarang kita langsung buktiin aja, bener nggak sih bisa. Nah, ini apinya kecil kan, nah, kelihatan kan apinya kecil. Ini gue setel dari sini nih, apinya jadi gede. Nah, makin lu dorong ke dalam, api yang keluar makin gede. Kalau udah segini, keluar biru-biru api di pinggir sini, berarti ini api udah tajam, udah jangan digedein lagi. Yang ada apinya malah mati. Jadi gue langsung ke sini ya, ke apa sih namanya, ke si kampasnya ini, ke si aluminium. Duh susah banget megangnya ya. Gue nggak dicopot cuy, karena disambung dengan alat seadanya gitu kan. Nah ini gue coba lelehin lagi. Ini apa ya namanya, barang murah gitu, bisa ngehancurin, bisa ngelelehin hancuran gitu kan, atau aluminium. Lumayan kalau buat nambal apa, blok CVT, blok mesin yang patah gitu, ini bisa dilakuin sendiri ya. Cuman medianya itu, si bahan hancurannya itu harus lu bikin pipih kayak gini. Lebih bagus lagi lu bisa bikin bulat panjang kecil gitu kan, itu lebih enak lagi. Nanti gue bakal bikin ini kan apa, gue bikin kayak gini, nanti gue mau nambal velg ya. Kemarin di motor Mio gue tuh bikin cakram ceritanya. Nah cuman ngebolongin lubangnya nggak senter, jadi si cakramnya goyang. Nah makanya gue mau nambal si bolong-bolongnya itu. Makanya gue bikin praktek dari sini, ternyata bisa gitu kan, lumayan.
Gak usah pergi ke tukang las hancuran, bisa sendiri. Ini tuh udah meleleh. Ini tuh udah meleleh, udah hancur ya, udah meleleh gitu kan. Oh. Ini udah meleleh ini. Udah meleleh. Ya lumayan. Tuh, hancur kan? Meleleh. Nih. Tinggal kita aduk-aduk aja dulu biar kotoran yang di bawah keluar. Habis itu nanti kita bikin buletan. Baru kita buang nanti kotorannya. Kita pindahin ini semua ke tengah atau ke pinggir gitu, lebih enak di pinggir. Biar nanti kita geser ke tengah udah tinggal ngebuang kotorannya. Ini harus lu pastiin bener-bener semuanya meleleh gitu kan, jangan sampai ada bagian yang masih keras. Nah kalau udah kayak gini, udah encer gini, lu tinggal miringin ke pinggir buat ngambil si aluminium yang beningnya. Nah lu tinggal geser ke pinggir kayak gua nih, set, hop, isi biar gede. Nah terus balik lagi, coba gini dulu ya. Berarti yang di ujung sini ini ada kotorannya nih, tinggal kita bakal gini, nanti dia bakal turun. Kotorannya bakal diam di sini dan si aluminiumnya bakal pindah ke sana, turun ke belakang. Gila sih, gue juga gak nyangka ini apa, gas torus gini bisa buat ngelelehin hancuran. Nah, jadi ini kotoran-kotorannya nih, kotoran aluminium nih yang tadi nempel itu, kayak bekas oli atau kotoran apa gitu kan, debu. Ini kotorannya kita buang dulu ya. Kita buang dulu kotorannya. Nah setelah lu anggap ini udah bersih ya, jangan lupa lu encerin lagi sebelah sininya. Yang jelas ini gas kecil gini bisa buat ngelelehin hancuran gitu kan, keren. Belum meleleh semua guys. Gak usah dengerin dah suara-suara angsa, biarin aja. Oke, udah jadi, segini udah cukup. Kita buletin jadinya. Oke, gue matiin ya. Nah, ini gue cabut, masih ada apinya sisa. Cabut, tinggal masukin ke air. Perfect. Ini bebek panggangnya matang. Bebek panggang angsa.
hancurannya udah gue masukin ke air nih. Airnya air comberan buat minum bebek. Gue pakai buat ngedinginin hancuran. Hancurannya udah jadi. Ini hasilnya, hasil hancuran yang tadi udah kita lelehin. Pakai Gastor harga 20.000 bisa buat ngelelehin hancuran. Lumayan, inovasi murah meriah tanpa harus pergi ke tukang las babet. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu gua buat terus berinovasi ataupun gua dapat pengalaman baru biar bisa gua share juga. Tiap konten pasti gua harus yang namanya pengalaman dulu. Kalau belum ngalamin atau belum gua nyoba, gua nggak bakal bikin konten. Sekian dari gua. Terima kasih.